Halo Sobat Zona, ketemu lagi nih di program Sobat Zona Harus Tahu. Sebagai mahasiswa, mengelola keuangan itu adalah hal yang sangat penting, krusial, dan gak jarang juga ada segi emosionalnya. Nah, gimana sih cara menyeimbangkan antara kebutuhan dan keinginan? Karena masih banyak gitu, mahasiswa yang bingung milih antara makan makanan bergizi atau nonton konsernya para musisi. Wait, disclaimer dulu. Hal ini pastinya nggak berlaku buat mahasiswa yang udah tajir dari lahir ya. Atau biasa sebutannya sultan. Nah, tapi buat lu yang OTW ke sana atau pengen gitu suatu hari bisa jadi tajir atau bercita-cita gitu. Nah, simak video ini sampai habis ya. Langkah pertama yang perlu lu lakuin adalah melek finansial dulu. Nah, lu harus ngerti nih kemana uangnya pergi. Itu kuncinya. Jadi intinya lu kudu ngerti tuh mana yang must have atau harus punya. Misalnya nih, makan, minum, beli baju, beli buku, paket data. Ya pokoknya hal yang kalau gak ada itu bisa ngeganggu aktivitas lu. Dan mana yang nice to have atau menarik buat dimilikin gitu. Oh enggak, bukan gebetan. Maksud gue yang menarik dimilikin ini kayak misal lu beli tas baru atau jam tangan digital atau lu upgrade gadget dengan alasan kayaknya menarik nih. Caranya simple. Lu bikin aja tuh misal tabel. Nah lu bagi jadi 2. Terus diisi sama kebutuhan dan keinginan. Atau enggak lu bikin mind map. Dibagi jadi 2 lagi. Butuh sama pengen. Nah ntar lu gambar apa aja yang jadi isinya. Pada intinya, yang penting lu paham aja sama kedua hal ini. Mana yang butuh, mana yang pengen. Yang kedua, coba deh bedah pemasukan dan pengeluaran lo. Nah dari situ fokus ke pengeluaran dulu. Cari nih apa yang bisa di-cut atau dihemat. Misalnya urusan makan. Bisa tuh diakalin dengan bawa makanan dari rumah atau masak sendiri. Daripada beli makanan di luar terus. Misalnya nih, semula 4 kali ngopi di Starbucks. Nah, sekarang dikurangi jadi 2 kali. Kalau bisa ngopinya di warkop biasa aja. Nah, contoh lain tuh baju. Misalkan biasanya belanja yang baru di mall gitu. Nah, sekarang coba tuh thrifting atau beli di pasar tradisional. Ini misalkan aja ya, contoh aja. Intinya ya cuman lu sendiri yang ngerti pengeluaran mana yang bisa di-cut atau diakalin. Karena kebutuhan tiap orang kan pasti beda-beda juga ya. Nah yang ketiga nih sob, nabung. Kan tadi lu udah ngebedah apa aja yang bisa di-cut dari sisi pengeluaran lu. Nah uang yang di-cut tadi dialokasiinlah ke tabungan. Atau cara lain, lu bisa tuh pakai aturan 50-30-20%. Maksudnya 50%-nya taruh ke kebutuhan, 30% lagi taruh ke keinginan, dan 20% sisanya ditaruh ke tabungan. Jadi semisal lu dapat 1.500, jatah dari orang tua lu misalkan. Berarti tinggal dibagi aja 20%-nya dari situ. 300.000 buat nabung. Platform buat nabung sekarang juga udah banyak banget sob. Mulai dari rekening bank biasa atau platform investasi semisal emas, reksadana, atau yang lainnya. Lu bisa pilih aja yang paling simple dan sesuai sama kebutuhan lu. Terus lu ambil lagi 30% dari situ atau 450.000 buat keinginan. Misal, nongki sama temen, healing dengan nonton film, atau nonton konser. Yang penting, 1. Jangan sampai keluar dari budget yang udah ditentukan. Nah, baru deh sisanya yang 50% ini lu pakai buat nutupin kebutuhan sehari-hari. Dari makan sampai kebutuhan print tugas dan lain sebagainya. Keseimbangan keuangan. Hutang bisa jadi kecil aja di awal. Tapi kalau semisal kita sering utang, itu pada akhirnya bisa mengganggu alur keuangan kita. Nah, uang yang mestinya bisa kita pakai buat kebutuhan atau bahkan tabungan, malah kepake buat bayar utang. Terus bisa stres atau kena tekanan. Nah, utang ini mungkin bagi beberapa orang termasuk hal yang biasa. Tapi beberapa orang yang lain ketika berhutang, dia bisa kepikiran banget. Akhirnya stres dan nggak bisa fokus sama pekerjaan yang dia lakukan.
Terus masalah yang bisa muncul berikutnya adalah ketagihan. Yap, ketagihan. Nah, bisa jadi tuh nutup utangnya pakai utang yang lain. Jadi habis ketutup satu, kebuka yang lain. Gitu aja terus siklusnya. Jadi intinya, lu harus benar-benar memperhatikan hal yang terkait dengan utang ini. Kalaupun semisalnya lu terpaksa harus ambil utang karena ya misalkan amit nih, kepepet atau terpaksa oleh keadaan. Nah, maka lu pastiin pinjam pada lembaga formal atau teman baik. Atau siapapun itu yang bisa bantu lu, bukan malah mempersulit keadaan nantinya. Nah, kalau lu suka sama konten ini, jangan lupa pencet tombol like. Komen juga di bawah kalau kalian punya pengalaman asik tentang cara mengelola uang. Oke, gua pamit dulu. Sampai jumpa di sesi Sobat Zona Harus Tahu selanjutnya. Bye-bye.